Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Chandra Wirawan Arif, peserta sertifikasi dosen tahun 2025 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah ekologi perairan yang memiliki capaian pembelajaran bahwa mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan dan kemampuan menganalisa permasalahan umum bidang perikanan, budidaya perikanan, pengelolaan sumber daya perairan, pengolahan hasil perikanan, dan sosial ekonomi perikanan, serta berkelanjutan. Kemudian memiliki pengetahuan dan kemampuan menganalisa sosial, ekonomi, dan pembangunan perikanan sejalan dengan SDGs. Salah satu CPL yang berikutnya adalah bagaimana memiliki pengetahuan dan kemampuan menganalisa konservasi lingkungan dan sumber daya perairan. Pada mata kuliah ini, kredit yang diambil oleh mahasiswa adalah 2 SKS tanpa praktikum yang dipaparkan atau disajikan pada mahasiswa semester 4. CPNK atau capaian pembelajaran dan mata kuliah yang diharapkan adalah bahwa mahasiswa mampu menjelaskan istilah-istilah ekologi, kemudian juga menjelaskan ekosistem perairan tawar dan membandingkan beberapa jenis ekosistem tersebut. Selanjutnya, menjelaskan ekosistem perairan laut dan membandingkan beberapa tipe dari ekosistem laut tersebut, seperti estuari, mangrove, lamun, terumbu karang, dan ekosistem laut itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai ekosistem mangrove, gangguan dan fenomena alam sesuai dengan sub CPNK 4, yaitu merumuskan berbagai ancaman terhadap ekosistem perairan. Dalam hal ini estuari, pantai, mangrove, lamun, terumbu karang, dan laut, serta beberapa solusi permasalahannya. Sub CPNK ini akan dipaparkan pada pertemuan ke-10, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep terhadap ancaman dan gangguan ekosistem perairan, terutama mangrove, lamun, dan terumbu karang, serta bagaimana mengaitkannya permasalahan ini dengan kondisi existing saat ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah materi yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu ekosistem mangrove, gangguan dan fenomena alam, di mana outline dari mata kuliah ini adalah kita akan membahas mengenai sedimentasi, typhoon atau tornado, gempa bumi, dan tsunami, serta bagaimana upaya pemulihannya. Sebagai bahan evaluasi dari capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diminta untuk membuat makalah serta mereview beberapa jurnal terhadap gangguan dan fenomena alam yang terjadi pada beberapa ekosistem yang ada di perairan. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana penyajian dan pengajaran yang saya sampaikan pada kuliah kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ekosistem mangrove, khususnya mengenai gangguan dan fenomena alam, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke beberapa hal terkait dengan gangguan dan fenomena, kita akan review dulu pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat? Nomor 1 kira-kira apa? Absennya saja? Nomor satu. Sana. Absennya ada? Sana. Oke. Nomor 2. Rhizopora. Saja? Mulai ragu ya? Rhizopora. Oke, catat ya, Rhizopora. Yang ketiga? Yang ketiga? Nomor 3 kan? Ini dari laut, ya. Ini mengarah ke daratan. Atau kalau kita gunakan karakteristik air laut mulai dari salinitas tinggi, ya, ini ke arah freshwater atau perairan alam. Nomor 3.
Bruguera saja. Rhizopora. Oke. Nomor 4. Bruguera. Nomor 5. Yakin ya? Oke. Ya. Jadi teman-teman perlu mengingat ya. Jadi sudah benar Avicennia dan Soneratia karena karakteristik dari vegetasi ini ya, hidupnya pada substrat yang relatif pasir atau bahkan berkarang. Kita ingat kalau ke arah laut maka relatif banyak pasir. Kemudian diikuti dengan Rhizopora dan Bruguera, artinya sudah mulai ada ya, peningkatan substrat dalam bentuk lumpur. Ya. Kemudian diikuti dengan yang paling belakang biasanya adalah nipah tropika atau nipah, ya, di mana habitatnya kemudian sangat dipengaruhi oleh air tawar. Jadi kalau teman-teman menyusuri satu sungai ya, sampai ke muara yang punya zonasi yang relatif pantas gitu ya, kita bisa melihat mulai dari nipah, Rhizopora hingga akhirnya di muara yang relatif memiliki substrat pasir, maka biasanya banyak ditemukan Soneratia dan Avicennia. Itu ya. Nomor 1 apa? Yakin? Yakin? Nomor 1. Satu apa? 1 Bruguera. 2 Silocarpus. 3 Silocarpus. Nipah. Oke. 4 akar apa? Akar apa? Yakin? Oke, siap-siap teman-teman ya. Yang paling ingat pasti nomor 5 apa? Oke, baik. Untuk merefresh teman-teman ya, yang nomor 4 ini akar dari Soneratia. Mungkin teman-teman akan relatif tertukar dengan Avicennia. Bedanya adalah, seperti saya sampaikan, yang pertama, kalau kita melihat paling mudah biasanya Rhizopora ya. Nah, kalau Soneratia itu akarnya keluar dari bawah, tapi kemudian dia relatif runcing, ya, besar. Nah, sementara Avicennia itu kemudian relatif lebih kecil, tapi lebih rapat. Dia kecil-kecil. Ya. Nah, yang ini adalah akarnya Soneratia. Oke ya. Buahnya Bruguera. Kalau buah Rhizopora itu relatif melengkung. Ya. Dan lihat dari kelopaknya. Ini kelopak dari Bruguera. Soneratia buahnya bulat. Jadi teman-teman ada yang menyebutkan apa? Silocarpus. Ya. Silocarpus bulatnya berbeda, warnanya juga relatif kecoklatan. Ya. Kemudian ini buah nipah. Ya. Kayak ingat ya untuk di review. Jadi nanti teman-teman ketika ditanya ke lapangan ini jenis apa? Mangrove bisa dibedakan dari akar, dari buah, ya, dari bunga, ya. Kemudian beberapa jenis daun. Ya, paling mudah di sini. Oke, nah hari ini kita akan membahas mengenai gangguan dan fenomena ya, terhadap ekosistem mangrove. Yang pertama kita lihat sedimentasi yang sering sekali hari ini kita diskusikan. Teman-teman lihat adanya sedimen di Pantura Jawa, ya, di beberapa muara, ya. Kemudian typhoon atau tornado, kemudian gempa bumi dan tsunami serta upaya pemulihan. Kita selalu mengingat, bahkan di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah memahami apa sih fungsi dari mangrove secara fisik, secara ekologi, gitu ya, dalam bentuk ilustrasi sederhana house and home. Ya. Baik. Nah, kalau kita bicara sedimentasi, ada positifnya. Bagaimana kemudian sedimen ini akan mampu meningkatkan jumlah atau kuantitas, bahkan ketinggian dari si tanah.
Jadi di beberapa tempat yang sedimennya semakin banyak, semakin berkumpul, maka daratannya semakin tinggi. Ya. Nah, ini kemudian juga akan memberikan sumbangan berupa bahan-bahan organik, ya, seiring dibawanya sedimen dari perairan. Dan ini akan memberikan peningkatan kesuburan bagi vegetasi mangrove. Nah, pun demikian, kita juga melihat adanya negatif. Kalau terlalu banyak, ya, maka ada potensi menutupi sistem perakaran mangrove. Teman-teman melihat bagaimana sistem perakaran dari Asisenia, dari Soneratia, gitu ya, bahwa sistem perakaran itulah yang kemudian berkontribusi untuk transfer nutrisi di dalam vegetasi tersebut. Kalau itu kemudian tertutup oleh material, maka ada potensi kemudian dia mengalami perlambatan pertumbuhan atau bahkan kematian. Ya. Ini contohnya di Indramayu, bagaimana dari tahun 85 seperti saya sampaikan sebelumnya terjadi peningkatan sedimen. Ini bagian dari laut dan ini bagian daratan, dan ini adalah gambaran sedimen yang masuk ke perairan. Dalam ilustrasi tahun 2008, kita bisa lihat lebih jelas bahwa ini adalah sedimen atau lumpur-lumpur yang terbawa dari sungai yang masuk ke perairan laut, dan kemudian di 2020 dia kemudian menutupi beberapa badan air menjadi daratan. Ya. Sama halnya kalau kita lihat kawasan mangrove Karangsong 2008 itu belum ada. Tapi kemudian sumbangan dari sedimen ini terus-menerus sehingga kemudian menjadi tempat yang cukup baik untuk vegetasi mangrove. Dan hari ini kawasan ini menjadi kawasan ekowisata mangrove. Ya, jadi ada dampak negatif, tapi ada dampak positif untuk mangrove dari sedimentasi. Ya. Ini contoh kalau kita hitung, ternyata ada peningkatan daratan yang sebelumnya perairan kemudian menjadi daratan, dan di tempat yang sebelumnya tidak ada mangrove menjadi ada. Jadi itu dampak yang dihasilkan dari sedimentasi. Berikutnya, taifun atau tornado. Di kita mungkin jarang terdengar, tapi di beberapa negara, mana yang sering taifun? Pasifik ya, Filipina, mungkin Amerika juga sering, ya. Teman-teman sering mendengar badai Katrina, ya. Kalau Australia badai Rita, ya. Nah, dalam batasan tertentu mungkin mangrove bisa melindungi, ya. Kita tahu bahwa mangrove bisa melindungi pesisir ketika ada gelombang, ada angin, ada badai dan seterusnya. Tapi kemudian kita melihat batasannya. Jika kecepatan angin lebih dari 120 km per jam, maka dapat mengakibatkan kerusakan parah. Kenapa? Karena batang-batang dari mangrove juga bisa patah. Ya. Nah, kemudian ditambahkan juga jika durasinya lebih dari 12 jam, itu peningkatan risiko tumbangnya pohon besar termasuk mangrove. Jadi walaupun punya perakaran yang kuat, punya kerapatan yang cukup baik, tapi pada batas tertentu jika gangguan yang sangat besar, maka pohon ini bisa tumbang atau roboh. Ya. Nah, lebih lanjut jika kemudian gelombang badai, ya, itu lebih dari 2 meter di beberapa tempat, itu dapat mengakibatkan erosi substrat yang sangat signifikan. Jadi substrat yang tadi tersimpan rapat, padat gitu ya, ketika gelombang terlalu besar, maka dia bisa menyapu substrat tersebut. Kan kalau gelombangnya itu relatif walaupun kencang tapi tidak terlalu besar, mungkin dia akan mengakibatkan abrasi perlahan-lahan. Tapi kemudian kalau di waktu yang bersamaan durasi 12 jam, gelombangnya sangat besar, bisa jadi kemudian daratan itu bisa jadi
tergeser atau tergerus sangat besar. Ya. Teman-teman sering melihat bahkan di Pantura Jawa yang rob air pasang kemudian kencang, ya, abrasi masuk jauh ke arah darat. Termasuk untuk beberapa kawasan itu cukup berbahaya. Pada beberapa tempat, walaupun terjadi kerusakan, atapnya roboh, batangnya patah, beberapa referensi menyatakan bahwa 6 bulan setelah kejadian tersebut, ternyata banyak ditemukan bibit-bibit baru yang tumbuh. Jadi muncul anakan-anakan baru dari mangrove yang tumbuh. Ini mengindikasikan bahwa ketika dia mendapat gangguan, tidak sepenuhnya mati. Ya. Jadi kemudian dalam 6 bulan, referensi menyatakan bahwa muncul lagi bibit-bibit yang baru. Ya, jadi selama gangguan itu tidak mengakibatkan kematian secara total pada ekosistem mangrove, maka masih tetap akan dimungkinkan terjadinya regenerasi, ya, dari mangrove tersebut. Oke, sampai typhoon dan tornado ada yang ditanya? Sebelum kita masuk ke gempa dan tsunami, cukup? Lanjut? Baik. Nah, berikutnya adalah gempa dan tsunami. Ya. Secara teori, ingat ya, secara teori mampu menahan dan melindungi pesisir dari gelombang, tapi pada batas tertentu. Ya. Tsunami ini adalah satu fenomena yang beyond atau melampaui, ya, beberapa ilmuwan menyatakan melampaui dari pemahaman dan pengetahuan kita manusia. Jadi beberapa menyatakan kita siap dengan tsunami sekian meter misalnya, maka kita membangun tanggul laut dan seterusnya. Tapi alam kadang-kadang berbeda fenomenanya, dia bisa melebihi dari prediksi kita. Ya. Dan tsunami yang pernah terjadi di Indonesia, di Jepang 2011 itu melampaui dari prediksinya manusia. Ya. Sehingga mangrove juga, walaupun secara natural adalah pelindung dari kawasan pesisir, tapi pada fenomena tsunami yang sangat besar akan mengakibatkan kerusakan secara total pada ekosistem mangrove. Ya. Kalau teman-teman lihat, ya, gambar yang paling jelas yang gambar ini semua vegetasi mangrove hilang, tersapu dan mati. Nggak ada sisa, kan batangnya nggak ada sisa, terbawa gitu, ya. Ada beberapa sisa satu atau beberapa di beberapa titik gitu, ya. Tapi kemudian yang lainnya habis, ya. Sehingga yang dinyatakan bahwa mangrove itu kemudian melindungi, pada tahapan ini tidak mampu melindungi kawasan pesisir. Tapi kemudian bisa jadi dia bersifat mitigasi terhadap tingkat kerusakan yang diakibatkan. Maksudnya begini, teman-teman bisa bayangkan, ini kerusakan mangrove-nya. Tapi Anda bisa membayangkan lebih lanjut, kalau tidak ada mangrove-nya, apa yang terjadi? Maka langsung gitu ke daerah pemukiman. Berarti mangrove mengurangi minimal, ya, gelombang yang dihasilkan dari tsunami tersebut. Ya. Nah, ini faktanya bahwa mangrove itu kemudian ketika terjadi tsunami Aceh tahun 2004 itu mengakibatkan kerusakan sangat menyeluruh, terutama di Kota Banda Aceh. Ya. Ini titik kerusakan di Kota Banda Aceh, ya. Dan kemudian mangrove-nya benar-benar hilang di beberapa tempat. Ya. Oke, ini yang saya sampaikan minggu lalu, satu muara di Banda Aceh yang asalnya mangrove, kemudian 2005 kita lihat hilang. Ya. Dan ini mengakibatkan perubahan lingkungan dari
habitat mangrove. Habitat yang dulunya relatif berlumpur, karena ini merupakan muara sungai, lambat laun kemudian berubah, ternyata lebih didominasi pasir. Sehingga delta yang dulunya ada di 2004 merupakan ekosistem mangrove, 2009, 2011 sampai saat ini tidak muncul kembali, sehingga vegetasi mangrove itu kemudian harus berubah dengan vegetasi yang lain. Nah, berikutnya jika kita bicara gangguan yang terjadi sedimentasi, kemudian typhoon, tornado, berikutnya adalah gempa dan tsunami, maka setelah itu kita akan bicara upaya pemulihan, atau teman-teman banyak menyebutnya rehabilitasi dengan penanaman. Maka kita harus melihat yang pertama adalah tingkat kerusakan dan perubahan yang terjadi. Ya, sejauh mana perubahannya? Jika kita lihat sedimentasi, ternyata pada tahapan tertentu, kalau sedimennya cukup banyak, tapi kemudian tidak merubah kawasan mangrove tersebut, maka kemungkinan bisa jadi potensi menjadi kawasan mangrove yang baru, yang asalnya tidak ada menjadi ada. Ya. Kemudian, tadi kita lihat untuk gangguan dari typhoon atau tornado, jika tidak terjadi kerusakan secara menyeluruh tanpa penanaman dalam waktu 6 bulan sudah muncul regenerasi. Jadi bisa jadi kita tidak perlu melakukan rehabilitasi karena alam secara natural sudah meregenerasi. Ya. Kemudian kalau tsunami, jangan-jangan merubah dari habitat tersebut dan mangrove menjadi tidak cocok. Maka kita perlu alternatif lain vegetasi yang cocok menggantikan mangrove tersebut. Ya. Nah, itu kemudian akan dilanjutkan dengan jenis apa yang ditanam. Jadi secara natural kita lihat kalau sedimen terlalu banyak yang bersifat lumpur, maka yang muncul adalah rhizopora. Maka episenya lambat laun hilang. Di tempat lain kalau misalkan tadi terjadi tsunami, kemudian yang muncul adalah pasir, maka yang cocok jadinya episenia. Jadi kita harus menyesuaikan rehabilitasi atau penanaman mangrove ini dengan kondisi lingkungannya. Jadi memilih mangrove yang cocok adalah dengan ya. Nah kemudian jangan lupa musim atau waktu penanaman. Teman-teman perlu ingat, setelah ditanam mangrove itu perlu dipelihara. Ya. Maka pilihlah waktu-waktu terutama mendekati musim hujan, karena sifatnya vegetasi masih perlu disiram. Ya. Jadi ketergantungan dia terhadap air, juga air tawar, ya, ini masih cukup tinggi. Ya. Banyak kegagalan rehabilitasi itu diakibatkan karena selesai menanam, kemudian tidak masuk musim hujan, kemarau sangat panjang, tidak dilakukan penyiraman. Yang terjadi biasanya kering dan itu mati. Ya. Maka teman-teman perlu memastikan setelah ditanam maka perawatan dan penyiraman. Ya. Nah ini yang terakhir adalah bagaimana kita memelihara dan mengawasi rehabilitasi tersebut. Perlu dicatat oleh teman-teman bahwa mangrove pada fase awal setelah ditanam belum mampu melindungi. Ya. Nah, ini adalah gambaran yang bisa disampaikan terkait dengan rehabilitasi, terutama untuk teman-teman perikanan, ya, karena banyak dilakukan penanaman di kawasan tambak. Dikenal dengan apa? Penanaman mangrove dengan tambak. Masih ingat minggu lalu? Silvo itu adalah silvonya adalah fisheries-nya tambak, silvo itu adalah mangrove-nya. Ya, jadi teman-teman lihat istilah silvo atau silva itu hutan. Ya, silva ya, silva itu hutan. Ya. Jadi silvo fisheries adalah
upaya rehabilitasi mangrove dengan mengintegrasikannya dengan usaha perikanan. Hutan dalam konteks ini adalah mangrove, kemudian fisheries-nya adalah usaha pertambangan. Ya. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana bibit mangrove ini kemudian dibawa, ditanam. Jangan lupa polybag-nya dicabut. Ya. Kemudian biasanya kalau ditambak ditanam di tengah atau di pinggir. Nah, pada tahap tertentu dia akan dilakukan pemangkasan untuk tetap membiarkan cahaya matahari masuk ke area pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan fitoplankton. Ya. Nah, kemudian setelah beberapa tahun biasanya mangrove sudah bisa menghasilkan propagul atau buah yang bisa dipanen untuk ditanam kembali. Ya. Jadi ini prosesnya teman-teman, bagaimana kita bisa melakukan rehabilitasi mangrove, menyatukannya dengan kegiatan atau usaha perikanan. Baik, ini akhir dari kuliah kali ini. Kalau teman-teman lihat, ini adalah kawasan pertambakan dengan mangrove. Ya, setelah mangrove tumbuh, biasanya mulai banyak burung-burung yang datang ke kawasan ini, ya, untuk kemudian singgah sementara, baik mencari makan atau bahkan beberapa bertelur di kawasan ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, monggo Kang. Kalau yang tadi bikinnya yang di Politeknik masih dibuka, kalau misalnya dari itu masih bisa apa-apa gitu. Oke. Tapi beberapa kelompok yang bilang kan dari bukan itu apa? Oke, baik. Bagus pertanyaannya. Apakah ketika kita melakukan penanaman polybag-nya perlu dibuka atau tidak? Karena ada beberapa yang menyatakan bahwa tidak perlu dibuka. Baik. Pada dasarnya begini teman-teman, jika memang plastik polybag itu terlalu kuat, maka ada kekhawatiran perakaran tidak bisa menembus dari plastik tersebut. Yang pertama, sehingga kemudian mangrove tidak akan tumbuh dengan baik. Ya. Yang kedua adalah jika kemudian kita tidak cabut, maka akan jadi sampah di tanah tersebut. Maka sebaiknya memang dibuka. Gitu ya. Pun demikian, jika ada beberapa kelompok masyarakat yang langsung menanam, itu biasanya mereka hanya menyobeknya saja. Ya, jadi ada beberapa yang disobek supaya akarnya keluar. Ya. Nah, tapi saran saya yang polybag karena dia sampah plastik, lebih baik dibawa. Ya, dan kalau memang bisa digunakan kembali lebih baik. Yang lain? Kayak Pak, kira-kira kan misalkan saya kan ini ya, itu sempat ikut saya himpunan yang sama Salawahi, itu penanam pohon ya di daerah Cimagas. Nah, kalau misalnya di ayurannya, itu penanamannya itu jaraknya itu 4 meter, karena ada faktor lainnya itu. Nah, kira-kira kalau untuk mangrove sendiri, untuk penanamannya ada jarak tertentunya nggak sih? Baik, bagus Pak. Sesuaikan dengan lokasi penanaman. Ya. Step back ya. Untuk yang menanam di tambak, biasanya mereka 1 kali 1 meter. Untuk yang di tengah tambak. Tapi untuk yang di pelataran, di bantaran tambak atau sempadannya, ya, yang dekat dengan sungainya, biasanya mereka menanam lebih rapat. Karena fungsinya berbeda. Kalau di tengah tambak, ketika mereka nanti tumbuh, itu kan relatif ada jarak. Kayaknya cahaya masih bisa masuk. Ya. Tapi kalau misalkan yang di pinggiran, ini taruhlah ini tambak, ya, ini tambak yang lain, ini ditanamnya di sini. Ya, ini saluran air atau sungai. Ini ditanam lebih rapat biasanya. Kenapa? Karena sistem perakarannya diharapkan bisa memperkuat si tanah yang ada di sini. Kalau tanah di sini kuat, biasanya tidak akan mudah tergerus oleh arus air. Karena kalau tidak ada mangrove, lama-lama terkikis, ya, itu mereka harus memperbaiki tambak secara berkala. Tapi kalau sudah ada mangrove, maka dia relatif bisa kuat sehingga tidak perlu kemudian jadi memperbaiki tanah. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu, kalau arusnya sangat besar, ini bukan hanya terkikis pelan-pelan, bisa jadi jebol, ya, karena arus yang sangat kuat mengikis. Kemudian, kalau teman-teman pada praktiknya sering sekali melihat kenapa ditanam sangat rapat. Pertama adalah kalau untuk program ya,
biasanya kan kalau kita nanam kemudian mati tambal sulam kan, diganti dengan yang baru gitu. Namun demikian banyak sekali yang programnya itu mungkin tidak selalu continue, sehingga sudah tanam lebih rapat, sehingga kalaupun ada yang mati tetap kemudian lebih rapat dibandingkan dengan yang jarang ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pendekatan, sesuaikan dengan lokasi penanamannya dan fungsinya untuk apa. Sama kedua, lihat apakah ada kontinuitas dalam penanaman. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman. Jangan lupa ujian akhirnya dikumpulkan sesuai dengan jadwal. Ya. Terima kasih. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.